tahun yang lalu bahwa akan ada pecah perang dunia ketiga di tahun 2026. Dan aku melihat fenomena ini dengan ditandai adanya beberapa macam fenomena alam yang memang di tahun 2026 bertepatan dengan tahun kuda api ini. Aku melihat di sini akan ada 9 atau 12 kali fenomena alam di mana terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dalam waktu yang berdekatan. Maka itu adalah sebuah tanda di mana adanya sesuatu hal yang nantinya akan membahayakan bumi ke depannya. Kalau aku melihat di sini adalah kedua negara yang memang sebelumnya memanas ya, dan juga adanya kesepakatan yang memang di sini aku lihat juga kesepakatan ini juga kemudian diingkari ya. Kemudian terjadinya ini juga adalah salah satu pengalian isu dari salah satu negara yang saat ini memiliki kasus besar ya, dan juga ada rencana untuk menggulingkan presiden tersebut ya, orang ya, selaku pemerintahan tersebut. Maka di sebelum mereka atau masyarakat ini dari negara tertentu ini menjadi ya, artinya masyarakat yang berontak terus menggulingkan pemerintahan dinasti tersebut, maka beliau ini merencanakan suatu strategi agar dinastinya itu tidak bisa digulingkan dengan adanya kasus yang sedang berlangsung. Maka beliau memilih jalur untuk pengalian isunya dengan melakukan perang terhadap negara yang memang dulunya mereka terlihat dan sangat kompak ya. Aku melihat hubungan kedua negara ini sebelumnya sangat kompak dan juga saling bersahabat. Maka untuk mengalihkan isu dengan adanya penggulingan dinastinya beliau, maka di sini beliau memilih jalur perang dengan alasan bahwa terjadinya konflik yang memang didasari atas dasar perebutan kekuasaan. Dampaknya terhadap Indonesia di sini akan adanya kelangkaan BBM, kemudian juga aku melihat di sini nanti akan berdampak kepada perekonomian atau krisis ekonomi. Kemudian kalau sampai dengan perang ini juga pecah dengan adanya bombardir terhadap nuklir yang akan dijatuhkan, maka ini juga akan menjadi kiamat ya. Artinya kita akan berdampak kepada adanya mega crash yang aku lihat. Kemudian juga akan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan untuk Indonesia. Walaupun Indonesia ini radiusnya sangat jauh, namun ketika nuklir itu nanti akan diledakkan melalui bawah tanah atau air ya, di lautan, maka itu akan menjadi kehancuran bagi suatu negara manapun. Itu pasti akan terkena dampak. Bukan hanya negara Uni Eropa, tapi negara Asia pun semuanya akan hancur merata. Maka ini yang aku sebut adalah Armageddon atau kiamat dari dunia. Kalau aku lihat di sini akan sangat sulit ya, kondisinya sudah mulai tidak terkendali, apalagi di sini sudah ada nyawa ya. Aku bilang di sini salah satu tokoh dari sebuah negara besar yang sekarang ini sudah meninggal secara syahid. Ini juga menimbulkan kemarahan besar bagi umat ya, yang memang di sini sedang berseteru. Namun kita lihat lagi bahwa negara yang sedang berseteru tersebut juga yang telah kehilangan satu orang imam mereka. Beliau ini juga memiliki konflik sendiri dalam negaranya ya. Kalau aku bilang di sini negara I, kita sebut saja ya, negara I ini adalah memiliki konflik sendiri yang belum berdamai dengan negaranya sendiri. Karena aku lihat di sini dari negara I ini ada 5 rezim yang sangat bertentangan dengan pemerintahan yang sedang diduduki sekarang ini. Maka kelima rezim ini juga masing-masing kubu ini juga memiliki kepentingan untuk bisa menguasai negara tersebut ya. Dan aku melihat di sini negara ini juga memiliki kekayaan alam, dan juga aku melihat satu orang di sini yang sangat berperan penting sekali, di mana orang ini juga lah yang membuat akhirnya terjadinya dan memicunya konflik antara negara yang sedang bersekutu saat ini. Dan aku melihat di sini ada rezim dari RP ya, RP inilah yang menyebabkan
pada akhirnya negara I ini menjadi suatu konflik, karena sesungguhnya R ini ingin menduduki posisi sebagai pejabat tertinggi di negara I ini. Maka di sini kalau aku lihat konflik ini adalah konflik yang memang sangat rumit dan sangat intrik ya. Kedua negara ini yang dulunya bersahabat kemudian akhirnya menjadi pecah karena ada satu orang yang memicu konflik antara dua negara tersebut. Dan sesungguhnya pemicu dari perang ini adalah adanya fitnah yang dilakukan oleh aku bilang rezim ya, dari seorang rezim yang kita sebut dan inisialnya ada R ya. R ini yang memiliki kepentingan untuk bisa menguasai I. Maka ini adalah aku bilang negara yang sedang berseteru sekarang ini memang memiliki strategi masing-masing yang tujuannya adalah yaitu tadi yang akan memicu datangnya Dajjal, dan juga mereka sengaja ciptakan ini atas perintah dari satu orang yang aku yakinin ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan juga atas perintah one order untuk bisa menguasai dunia dan menjadikan orang-orang atau orang-orang atasan ini untuk menjadi boneka-boneka untuk menghancurkan dunia. Dalam penglihatannya, paranormal tersebut juga mengatakan bahwa jika konflik yang saat ini sedang memanas benar-benar berkembang menjadi perang besar, maka dampaknya tidak akan selesai dalam waktu singkat. Ia melihat bahwa situasi tersebut bisa berlangsung cukup lama. Hal ini karena kedua pihak yang terlibat digambarkan sama-sama bersikeras dan menolak jalan diplomasi. Dalam gambaran yang ia rasakan, upaya perdamaian justru semakin sulit dilakukan. Karena itulah, ia melihat bahwa dampak terbesar dari konflik ini nantinya bukan hanya terjadi di wilayah perang saja, tetapi juga akan dirasakan oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia. Tahun 2026 ini ketika nanti terjadinya konflik yang saat ini berlangsung, dan ini juga tentunya akan sangat lama ya, karena tidak ada kata diplomasi dan menolak diplomasi, menolak untuk berdamai, maka akan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan bagi Indonesia. Aku melihat juga di sini akan berdampak kepada adanya cuaca ya, kering ya, kemarau kering bagi Indonesia, akan terjadinya paceklik, akan terjadinya di mana di sini kelangkaan BBM, bahkan banyak sekali nanti ini berdampak kepada krisis ekonomi, baik dalam struktur bidang pertahanan pun juga di sini kita akan sangat berdampak ya, di mana nanti ini akan berdampak pada pangan, listrik, air, kemudian kesehatan, dan ini akan sangat membuat kita nantinya yaitu tadi kita bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Tentunya kemungkinan terburuk sekalipun kita harus persiapkan dari sekarang, karena dampak dari perang dunia ini jelas nanti akan dihantam secara perekonomian dan juga kelangkaan BBM itu yang pasti. Bahkan aku melihat di tahun 2026 ini nanti internet dan juga segala hal yang berkaitan dengan komunikasi akan shutdown. Ini baru dalam, aku bilang ini baru dalam perang dunia ketiga. Dan kita belum tahu sampai kapan, karena kedua negara ini juga sama-sama bersikerasnya, apalagi ketika sudah adanya korban jiwa ya. Aku melihat di sini ada kepala negara yang sudah menjadi korban, dan perang ini belum selesai sebelum nantinya akan ada kepala negara lagi yang akan menjadi korban. Dan aku melihat bisa jadi perang ini nanti akan berhenti ketika sudah adanya yang meninggal dunia ya, seorang kepala negara yang akan meninggal dunia. Dan aku meyakini di tahun 2026 ini seorang kepala negara tersebut akan meninggal dunia. Aku tidak perlu sebut namanya siapa. Paranormal pun juga melihat bahwa terdapat gambaran yang lebih luas mengenai kondisi Indonesia di tahun 2026. Ia mengatakan bahwa penglihatannya tidak hanya tertuju pada situasi dunia, tetapi juga pada energi yang terjadi di dalam negeri, baik pada pemerintahan maupun masyarakatnya. Ketika ia mencoba membaca energi yang berkaitan dengan pemerintahan,
Ia mengatakan bahwa situasinya terlihat cukup rumit. Dalam penglihatannya, ada berbagai kebijakan yang muncul dengan niat baik, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Ia melihat bahwa sebagian program memang memiliki tujuan yang positif. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Hal ini kemudian memunculkan berbagai kritik dan ketidakpuasan dari sebagian kalangan. Jadi di sini ada energi dan bisikan semesta terkait dengan apa yang terjadi pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia di 2026. Apa yang akan terjadi pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia di 2026. Kita lihat ini pemerintahan. Yang terjadi pada pemerintahan, kita tahu saat ini program-program di pemerintahan ada yang positif dan ada yang negatif. Artinya yang positif itu hasilnya. MBG hasilnya itu negatif ya, karena masih banyak keracunan, masih banyak yang bisa diartikan kalau Bunda kasih nilai itu ya 6 nilainya, karena banyak sekali korbannya, makanannya juga belum layak, masih standar gitu loh, makanan yang diberikan oleh MBG itu standar. Ya sebelum ada MBG kita semua sudah bisa makan seperti itu, karena sekian puluh tahun tuh dari tahun 70-an lah ya, itu makanan yang dikasih di MBG itu juga sudah Bunda makan gitu. Dulu di sekolah, kalau zaman dulu di sekolah itu seringkali guru-guru itu memberikan kepada kita belajar untuk membuat makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman dulu. Itu pun sudah bagus gitu, makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ya sudah dikasih pembelajaran dari dulu kalau makanan 4 sehat 5 sempurna. Lah ini tahun 2025 kok program makan seperti itu kok baru digalakkan, kan kayak ketinggalan gitu loh. Sudah semua orang Indonesia tuh kalau dihitung makan itu semua udah pinter masak, masakan sehat, bukan baru merdeka gitu. Wong sudah lama merdeka kok baru program MBG gitu loh ya. Nah ini makanya di sini kartu yang pertama ini terkait dengan pemerintahan, simbolnya setan. Jadi apa yang terjadi di pemerintahan 2026, simbolnya setan, artinya energinya negatif. Siapa energi negatif? Ya para pejabatnya gitu. Energi negatif diwakili dengan simbol setan. Setan ini ya perbuatan, di mana perbuatan para pejabatnya itu dorongannya bukan dorongan malaikat, dorongan setan. Banyak yang korupsi, kemudian juga mereka sudah salah tapi nggak mau dibilang salah, mereka selalu saja cari pembenaran, masyarakat hanya dijadikan alat untuk kampanye saja, tidak pernah dipedulikan, yang dipedulikan juga nggak maksimal gitu, masih banyak hal baik yang belum terjadi gitu di 2006 terkait pemerintahan. Maka di sini harus ada yang berani mendobrak tahun 2026 itu terkait hal-hal yang sudah dilakukan dengan banyaknya konstitusi yang dilanggar. Misalnya saja Gibran jadi wakil presiden, itu kan dia jadi menduduki kursi wakil presiden atas dasar pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden kita sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Maka harus berani mendobrak betul-betul, melawan, karena di situ pemerintahan 2026 itu energinya setan. Jadi kita masyarakat harus punya jiwa malaikat yang berani untuk mendobrak hal yang batil atau zolim gitu ya. Karena simbolnya yang kedua adalah as tongkat. Ini bisikan semesta. Jadi semesta memberi pesan ke kita seperti itu. Harus berani menegakkan kebenaran gitu. Nah yang membela siapa? Yang membackup kita siapa? Masyarakat ini gitu. Yang membackup ya TNI Polri tentunya yang harus membela kita. TNI Polri, kemudian TNI Polri, kehakiman, kejaksaan, semuanya itu harus membela kita. Ya karena kan mereka yudikatif nggak boleh ikut-ikutan.
Ya, nggak boleh ikut-ikutan, harus membela, menegakkan yang benar gitu. Jangan mau disuap. Jadi hakim jangan mau disuap. Jadi jaksa jangan pilih-pilih masalah gitu. Yang memang yang benar ya harus ditegakkan kebenaran gitu. Jadi harus berani, siapapun harus berani menegakkan kebenaran. Ini bisikan semesta di kartu yang pertama. Kemudian terjadi pemerintahan, karena seperti itu pemerintahannya, bisikan semestanya memberi pesan seperti itu. Kartu yang kedua adanya 6 piala dan 7 tongkat. 7 tongkat punya wawasan yang benar-benar atau akhlak ya, harus punya akhlak. Karena tadi ada simbol setan, maka yang terjadi pada pemerintahannya ini yang terjadi. Jadi pemerintahannya disimbolkan dengan setan, kemudian solusinya harus punya as tongkat. Kita harus sebagai rakyat harus punya as tongkat. TNI harus berani membela rakyat, harus menegakkan kebenaran. Kalau pemerintahannya nggak benar ya harus ditegakkan gitu. Kemudian yang ini adalah 7 tongkat. Jadi harus berjalan lurus, harus berani berjalan lurus pemerintahannya. Jangan berani belok-belok gitu ya. Udah nggak musim mau apa lagi gitu loh. Masyarakat dan rakyat sudah sangat menerima sekali gitu loh atas perbuatan mereka yang di atas, yang mendapatkan jabatan. Misalnya partainya saja nggak jadi pemenang, tapi dia bisa jadi menteri. Nah ini kan sesuatu hal yang keliru sebetulnya. Itu kan berarti nggak benar. Itu bukanlah suatu hal yang lurus gitu. Maka dengan adanya 7 tongkat itu harus diluruskan, sesuatu hal harus diluruskan. Bintang ini simbol di mana pemerintahan itu simbolnya bintang. Harus pemerintahan 2026 itu harus menyadari, presiden terutama ini harus menyadari bahwa presiden dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk sebagai perpanjangan tangan Allah Ta'ala di setiap negara, di mana presiden itu harus berbuat sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan yang dipercaya sama Allah kok gitu. Tapi kenapa di dalam prakteknya kadang presiden malah dijadikan perpanjangan tangan mafia atau dijadikan